Baik, kali ini kita akan membuat aplikasi penggajian. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus menyiapkan lebih dahulu database. Ya, dan database ini kita menggunakan eh, aplikasi adalah MySQL yang menggunakan PHP MyAdmin. Nah, langkah-langkahnya seperti pertemuan kemarin. Anda membuat dulu satu database. Database kasih nama data penggajian, ya. Kemudian buat tabel. Tabelnya ada 3 ya yang dibuat. Nanti ada tabel karyawan, tabel jabatan, tabel pengguna. Nah, untuk tabel karyawan, struktur tabelnya seperti ini. Ada field-nya adalah ID karyawan, nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian tempat lahir, ID jabatan, dan seterusnya. Nah, ini struktur tabel. Nah, nanti yang pertama nih harus buat seperti ini. Kemudian yang berikutnya membuat tabel yang kedua. Membuat tabel yang kedua dengan nama tabelnya adalah jabatan. Nah, tabel jabatan ini isinya adalah field-nya ID jabatan, jabatan, gaji pokok, dan deskripsi. Kemudian tabel yang ketiga yaitu buat tabel pengguna. Ya, ini struktur tabelnya ada ID karyawan dan kata sandi. Nah, tipenya ini. Setelah Anda sudah menyiapkan database, ya, kemudian Anda rancang desain aplikasinya, membuat interface-nya menggunakan aplikasi Eclipse. Ya. Caranya sama Anda buat dulu project di aplikasi Eclipse tersebut, ya, kemudian pilih menu file, pilih new, dan pilih Java project. Nah, kita akan menggunakan cara mudah untuk mendesain interface, ya, pilih order. Ya. Nanti pada saat Anda pilih order, nanti Anda akan mendesain menggunakan Windows Builder, ya. Nah, nanti jangan lupa nama projectnya dikasih nama. Nah, ini contoh nama projectnya adalah aplikasi penggajian. Dikasih nama di sini aplikasi penggajian. Udah klik finish. Selanjutnya Anda setelah membuat project membuat apa? Package, ya. Atau bisa langsung pilih new class, boleh, ya. Nah, ini pilih package lebih dahulu, kemudian nanti Anda buat package. Nama package-nya misalkan penggajian. Gitu, ya. Selanjutnya, setelah jadi package, nah, Anda membuat kelas. Ya. Nah, ini caranya. Membuat kelas, nama kelasnya adalah gaji pegawai, tapi Anda nggak perlu menggunakan coding, ya, untuk membuat formnya. Anda pilih saja di bagian klik kanan project, kemudian pilih order, ya. Nanti Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini, ya. Nah, di sini ada source, ada desain, Anda pilih desain. Ya, kemudian Anda lakukan desain pada Gframe editor, ya, seperti ini. Nah, kemudian Anda masukkan desain di sini. Ya. Nah, pada aplikasi penggajian ini kita akan buat menu utama, gitu, ya, menggunakan komponen C menu bar. Ya. Nah, nanti bagaimana caranya? Ya, saya jelaskan nanti langsung dipraktikkan, ya. Nah, setelah Anda buat menu, nanti akan tampil menunya seperti ini. Ya, ada menu utamanya, tab karyawan, jabatan, gaji. Nah, ini adalah komponen J menu bar, karena kan dalam bentuk baris. Ada juga yang dalam bentuk
kolom atau top down ya, gitu ya. Anda nanti bisa pilih macam-macam jenis menu. Kemudian untuk mengkoneksikannya seperti kemarin ya, Anda buat, koneksinya dulu dengan menggunakan konektor yang sudah di-download di vendor MySQL. Cara-caranya sama dengan yang kemarin, klik kanan project-nya, kemudian, eee, pilih build path, pilih add library, ya ini langkah-langkahnya. Kemudian setelah itu Anda pilih user library, masukkan, library-nya ya yang sudah Anda download, kemudian beri nama konektor atau bebas ya namanya. Nah, langkah berikutnya adalah Anda membuat kelas koneksi. Kelas koneksi ini sudah ada codingnya, saya tinggal pelajari bahwa kelas koneksi ini untuk mengkoneksikan interface di Java ya dengan database di MySQL-nya. Nah, jika koneksi nanti akan masuk ke URL-nya adalah ini ya, sama dengan kemarin, hanya kita panggil database-nya yang berbeda. Database yang akan digunakan pada aplikasi penggajian ini adalah data penggajian. Tambahkan username dan password-nya sesuai dengan database yang sudah Anda buat. Ini perintahnya. Kemudian nanti Anda tinggal implementasikan coding-coding seperti ini di dalam proyek Anda ya. Tetapi sesuaikan user dan password-nya. Selanjutnya Anda desain tampilannya nanti seperti ini. Untuk input data karyawan. Nah, mirip dengan kemarin ya. Bedanya kalau di sini labelnya banyak nih. Komponen JLabel yang digunakannya. Ya, ada ID. Sesuaikan dengan di tabel karyawan ya pada database. Urutannya ada ID karyawan, nama karyawan, sampai dengan alamat. Nah, ini urutan kolom name-nya atau field-nya yang ada di tabel karyawan di database. Kemudian di sebelahnya ini adalah area untuk menampilkan hasil input data karyawan. Jadi nanti data karyawan sudah diinput nih, setelah diklik tombol tambahkan, ya setelah berhasil tersimpan di dalam database, kemudian nanti akan di query ditampilkan di sini, di teks area tabel daftar karyawan. Selanjutnya, ini form yang pertama ya. Kemudian Anda pilih, nah ini ya, tambahkan nanti cara-caranya bagaimana, sama dengan pertemuan kemarin untuk membuat ini, ya Anda tambahkan menggunakan pilihannya adalah layout-nya absolute. Nah, kemudian nanti di tabelnya itu tambahkan scroll pen. Ini nanti hasilnya seperti ini kalau di viewport. Kemudian nanti setelah itu Anda tambahkan coding seperti ini langkah-langkahnya ya. Pada saat Anda membuat si tabel, sehingga nanti tampilannya adalah ada header pada tabelnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, sini ada ID karyawan, nama, jenis kelamin dan seterusnya. Ini menggunakan codingnya adalah ini. Ini ya, string header, ID karyawan, nama, jenis kelamin dan seterusnya. Langkah selanjutnya Anda tempatkan nama header-nya tadi.
pada JTabel, masukkan nih tabel modelnya. Jadi header ini ada di default tabel modelnya adalah namanya tabel model. Yang masukkan pada JTabel, ya, ini perintahnya untuk nama tadi model tabelnya atau tabel modelnya, kemudian masukkan headernya ya, pada JTabel, tambahkan tabel model untuk di setting pada tampilan viewport ya, dalam bentuk tabel ya. Nah, ini codingnya sudah ada, Anda tinggal tempelkan ya, implementasikan ke dalam JTabel. Nanti akan tampil seperti ini ya. Itu untuk tabel yang pertama. Kemudian untuk menambahkan perintah tombol ini ya, tambahkan. Caranya nanti setelah Anda desain, klik kanan, pilih event header, ya, kemudian pilih event action performance-nya. Nanti akan muncul kursornya di source code, itu di bagian seperti ini. Nanti Anda tinggal tambahkan mulai dari sini. Ya, codingnya ada try, ya kan exception ya, try, kemudian masukkan data karyawan yang isinya tadi diinput melalui komponen JTextField. Nah, nanti diinput itu berurutan ya, berdasarkan urutan. Kita sudah setting bahwa TextField ini urutan kedua untuk nama gitu ya. Tipe datanya adalah string gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini semua kecuali ID karyawan ya, dan apa yang ini ID jabatan. Nah, nanti ID jabatan itu sebagai foreign key nanti ya di tabelnya ya. Jadi nanti terhubung dengan tabel jabatan. Nah, ini perintahnya. Ditambahkan pesan jika ditambahkan itu tidak bisa masuk ke dalam database, nanti akan muncul data gagal ditambahkan ke dalam database. Jika ini diinputkan berhasil, maka data berhasil ditambahkan ke dalam database. Selain itu, masuk ke catch exception, ya, data gagal ditambahkan ke dalam database. Kemudian ada exception finally, ya, artinya bahwa walaupun data yang diinput itu berhasil atau tidak berhasil, ya, atau salah satunya, tetap akan menampilkan atau memanggil metode getDataTabel. GetDataTabel itu isinya apa? Ini ya. GetDataTabel adalah isinya ya, adalah untuk menampilkan isi data yang diminta ya. Contohnya di sini yang akan kita tampilkan adalah data karyawan. Maka metode ini isinya adalah select from karyawan, nanti hasilnya ditampilkan di komponen JTabel. Ini perintahnya Anda nanti tinggal implementasikan saja. Ya, dari sini ditambahkan pada source code-nya. Ya. Bentar ya. Selanjutnya kita tambahkan atau buat tabel berikutnya yaitu jabatan ya. Nah, ini desain form untuk menambahkan jabatan ya pada
Field-nya ada ID jabatan, kemudian jabatan, gaji pokok, dan deskripsi. Nah, urutan dari field ini sesuaikan dengan yang di tabel jabatan pada database ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini sama dengan yang form karyawan ya. Di sini ada tampilan untuk data jabatan. Di sini ada tombol simpan. Nah, jika sudah di entry nanti simpan. Ya. Nanti setelah disimpan akan ditampilkan outputnya di sini. Hasil yang sudah di entry akan muncul di daftar jabatan. Ya, untuk membuat header sama dengan tadi yang sebelumnya yang untuk form karyawan, ini headernya, ini source code-nya, dan sama, Anda tinggal implementasikan. Dan nanti bisa coba tinggal implementasikan ini ke dalam program Anda. Kemudian ditambahkan ini pada komponen JTabel di codingnya. Selanjutnya tambahkan event action performance-nya pada tombol simpan. Jadi begitu Anda klik kanan tombol simpan, pilih event header, pilih event action performance, nanti akan muncul coding seperti ini. Kemudian Anda tambahkan mulai dari sini ya, try dan seterusnya. Try the exception jika terkoneksi ya, data yang sudah diinput akan dimasukkan ke dalam tabel jabatan yang isinya sesuai dengan yang di-input di form yang tadi ya. Sesuai urutannya itu ada 4 isian, di mana yang pertama adalah apa yang diinput oleh user melalui text field yang pertama, tipenya adalah integer, yaitu untuk ID jabatan ya. Kemudian yang kedua yang diinput melalui text field yang berikutnya, tipe datanya adalah string dan seterusnya. Nah, jika berhasil diinput akan muncul pesan ya, J option pane message dialog ini akan menampilkan pesan yaitu data berhasil ditambahkan ke dalam database, itu pesannya ya. Selain itu, catch ya, apabila salah inputnya maka akan ada pesan data gagal ditambahkan ke database. Kemudian finally-nya ya, walaupun gagal ya nanti tetap ya dipanggil metode get data tabelnya, yaitu menampilkan apa? Nah, data tabelnya menampilkan isi dari tabel jabatan. Tabel jabatan ini ada 4 komponen. Nanti akan ditampilkan di area C tabel di form jabatan atau daftar jabatan. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti form yang ketiga kita akan menghitung gaji karyawan, bukan menghitung sih sebetulnya ya, menampilkan gaji karyawan. Gaji karyawan yang ID karyawannya adalah 11, contohnya namanya Ade, nanti muncul otomatis. Klik tekan tombol ini ya, tampilkan gaji. Nanti akan muncul di sini nama Ade, jabatannya direktur, gaji pokoknya berapa. Jadi begitu tampilkan gaji, nah dia akan memerintahkan menampilkan atau memanggil nama yang ada di tabel karyawan, kemudian jabatannya, ya, akan mengambil nama jabatannya pada tabel jabatan, dan gaji pokoknya ngambil dari tabel jabatan. Jadi di dalam data atau di tabel karyawan itu kan ada ID jabatan yang dimiliki oleh si karyawan. Nah, itu sebagai penghubungnya ya adalah ID jabatan.
ke tabel karyawan. Nanti akan otomatis tampil di sini. Tapi kita setting dulu. Baik, saya contohkan dulu ya untuk programnya. Saya buka dulu Eclipse-nya. Akan coba menjalankan. Kita tunggu beberapa saat. Nanti. Bu, izin Ya. Bu. Ya. Tampilannya masih di PDF, Bu. Oh iya, ini lagi loading ya. Eclipse. Bentar ya. Ini lagi loading ya. Seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nampil ya. Caranya klik kanan item karyawan, udah pilih add event handler, pilih action dan action performance. Nanti otomatis di aplikasi ini akan menuju ke source coding ini ya, di menu item karyawan, kemudian aksi performanya pada item karyawan ini tambahkan untuk pemanggilannya, tambahkan di blok coding ini. Nah, ini sudah ditambahkan, jadi nanti begitu klik item karyawan nanti akan memanggil karyawan dan ditampilkan di frame-nya gitu ya. Kembali lagi ke berikutnya. Begitu juga untuk jabatan. Sama caranya, klik event action performance. Kemudian masuk ke source code. Tambahkan yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah untuk memanggil objek jabatan. Ya. Masukkan di body public void action performance pada item jabatan. Ini harus sesuaikan dengan ini ya, nama kelas. Kalau tidak, nanti ada tanda silang di sini. Nah itu contohnya ya.
Jadi nanti inilah untuk link-kan dari menu utama dari item karyawan ke form karyawan, dari item jabatan ke form jabatan. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Selanjutnya tambahkan contohnya yang tadi ya, saya masuk ke sini aja langsung. Pada menu utama ini kan ada selesai. Selesai ini ada pilihnya keluar apa tidak. Kalau keluar, mau dikasih apa eventnya. Gitu, klik keluar langsung keluar. Nah, pilih event. Nah, menggunakan mouse, pilih mouse, kemudian pilih mouse klik. Dia akan muncul di source code-nya, menu item keluar, seperti ini. Kemudian tambahkan di bagian mouse klik-nya, objek mouse klik, tambahkan perintah untuk keluar dari sistem. Perintahnya gampang, system.exit. Ini untuk keluar dari sistem. Jadi nanti untuk menu utamanya. Itu ya contoh. Coba. Kita coba yang tadi, sistem exit. Keluar. Nah, ini harusnya begitu diklik keluar. Nanti ini untuk exit dari aplikasi ini. Salah buka ya, bukan ini. Maaf, ini karena banyak yang kebuka. Saya tutup dulu. Oh, tidak berubah tampilan. Sudah ada menu utama. Menu utama. Yes. Apa yang nampil yang lama? Padahal udah diperbarui. Saya nyimpannya lama sekali.
kan harusnya perintah yang tadi itu udah berhasil ya. Memang begitu pas manggil, dia masih manggil file yang sebelumnya. Karena ini belum berubah. Data karyawan, si menu utama. Ini aplikasinya agak lola ya. Mohon maaf. Konsepnya tidak ada. Mau disimpan. Jadi dia masih membaca yang lama. Ya udah, nanti Anda coba sendiri aja ya. Ini aplikasi saya harus diperbaiki. Ya, sudah gitu di save, dia akan menampilkan yang jadi masih di sistemnya ini masih loading. Tuh, masih belum tampil menu utamanya. Masih ada data karyawan. Seharusnya ini udah berubah menu utama. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Saya yakin nanti kalau Anda mengikuti langkah-langkah yang ada di sini ya, di file saya yakin Anda bisa